Halo, assalamualaikum sahabat Aisha Garden. Senang sekali kita bisa ketemu di video yang kali ini akan berisi tentang update tentang penanaman umbi hyacinth. Tulisannya hyacin ya. Itu adalah umbi musim semi yang beberapa bulan lalu sudah saya cold treatment, kemudian saya beri media air, dan dengan beberapa kejutan-kejutan di tahun ini, di pengalaman saya menanam hyacinth, akhirnya hyacinth saya berbunga nih teman-teman. Dan gini ya, ini pada tahun ini saya dapat kejutan dari hyacinth dengan adanya bunga kedua nih ya teman-teman. Cuman sayangnya gini, beberapa hari yang lalu saya mengalami insiden, yaitu kulkas saya mati. Secara tiba-tiba, nggak tahu kenapa tiba-tiba kulkasnya mati. Lalu saya terpaksa mengungsikan hyacinth yang sudah setengah berbunga ini, sudah hampir berbunga deh waktu itu ke ruang suhu ruang gitu, karena kulkas saya yang satu dipakai untuk nyimpen buah. Nah teman-teman, untuk hyacinth ini sempet sih saya masukin ke kulkas saya yang satu itu, tapi sepertinya dia udah terlanjur kena suhu panas gitu kan, jadi dia sudah mekar. Dan sempat saya fotonya nanti bisa dilihat, atau boleh deh saya kasih fotonya. Ini fotonya. Nah teman-teman, ini beberapa bulan yang lalu udah saya cold treatmentnya prosesnya seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah umbi hyacinth yang berjamur dan harus saya cold treatment dulu agar bisa berbunga nanti ya pada saatnya. Ini kalau kita lihat ini banyak banget jamurnya ya teman-teman, jadi harusnya ini bersih, warnanya ungu luarnya, tapi dia banyak bercak-bercak seperti ini. Jangan khawatir, selama bawah dari umbi itu masih keras, dan ini malah udah ada akarnya ya. Kalau yang ini teman-teman tuh lihat, ini berarti dia masih bagus sebenarnya. Tinggal kita cek aja dia keras apa enggak, tunasnya sama bagian tengah dari umbinya, bagian tengah dari dasar umbi. Ini harus kita kelupas yang bagian ini. Ya nggak apa-apa, kita kelupas terus sampai dia kelihatan putihnya juga nggak apa-apa. Nah ini kan ada kayak bubuk-bubuknya tuh ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini tinggal dilap aja pakai tisu yang lembab, dibasahin pakai air. Ya kalau untuk bikin bersihin kayak gini ya, kita harus pakai sarung tangan ya teman-teman, biar getah atau zat yang ada di kulit umbi itu nggak masuk ke dalam kulit tangan kita, karena ini bisa menimbulkan gatal. Dan hati-hati untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan di rumah juga harus menjaga hewannya biar nggak makan umbi ini ya.
karena ini poisonous atau beracun. Waktu saya dulu pertama kali bersihin kayak gini, nggak pakai apa-apa gini ya teman-teman, waktu pertama itu dia bikin gatal telapak tangan saya sampai berjam-jam, padahal sudah saya cuci pakai sabun cuci piring gitu ya. Nah kita harus bersihin sampai ada putih-putihnya kayak gini, sampai dalam gini nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting dia nggak ada jamur yang bersarang di sela-sela lapisan umbinya. Yang ini juga nih, ini aduh banyak banget jamurnya ya. Jangan panik teman-teman kalau dapat umbi yang seperti ini ya. Ini memang kadang kalau misal kita beli dari luar negeri, emang karena perjalanannya yang panjang, terus kelembaban yang tidak dijaga, jadi dia panas juga waktu pengiriman, sehingga muncul jamur-jamur seperti ini. Gak apa-apa, yang penting kita treatment aja. Saya juga kadang juga suka lap pakai fungisida ya. Jadi fungisida dicampur air, dibasahin tisunya untuk ngelap umbi yang sudah kita bersihin jamurnya tadi. Ini karena udah tahun ketiga saya nanam umbi hyacinth, jadi saya kayaknya udah lumayan kebal nih tangannya. Cuman tetap setelah ini langsung cuci pakai sabun cuci piring nih, saya biasanya gitu. Rata-rata umbi yang udah sampai di sini yang tahun ini udah bertunas semua, jadi kita tinggal nunggu mereka keluar akarnya ya. Nah item-itemnya ini jangan sampai ada yang ketinggal teman-teman, minimal dia kering dan dia tidak berkembang setelah kita bersihkan. Nah kalau masih ada akar-akar keringnya, mendingan dibersihin ya teman-teman, karena itu bisa memicu jamur juga kalau kita biarin, toh nanti dia juga akan ada akar-akar baru. Nah setelah itu kita sediakan tisu yang sudah dibasahi, dilembabkan, tisu yang sudah dilembabkan, kemudian kita masukkan ke dalam Tupperware sebagai lapisan bawah. Saran saya sih ini harus yang airtight ya, yang kedap udara, biar umbi-umbi dari bunga hyacinth ini tidak terkontaminasi. Lembabnya kayak gini ya teman-teman, dia lembab, ada airnya tapi airnya nggak sampai netes-netes gitu. 1 atau 2 lapis aja. Lalu kita masukkan umbi yang sudah kita bersihkan tadi menghadap ke atas seperti ini. Kayak gini ya. Setelah itu kita tutup. Dengan tisu yang agak kering. Ini untuk menyeimbangkan kelembaban yang di dalam ya. Kayak gitu. Untuk cara bungkus yang lain ada juga yang saya bungkus satu-satu, bisa juga cek di video ini. Oke, kita akan masukkan dia selama 2 minggu ke dalam kulkas yang paling bawah, tempat dimana kita selalu nyimpen sayur. Dari beberapa umbi, saya punya satu umbi yang udah banyak banget akarnya nih teman-teman, tapi dia jamurnya luar biasa banyak banget ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya dia udah bisa dimasukin ke dalam media, tapi karena dia belum cold treatment di dalam kulkas saya, jadi saya memastikan untuk dia bisa cold treatment terlebih dahulu nih. Nah,
Kalau misalnya sudah semingguan dan dia tetap jalan akarnya bertambah, kita masukkan saja langsung ke media ya teman-teman. Ini saya pakai pot hidroponik dengan media sekam bakar seperti ini. Nanti yang bawah dikasih air, jadi kita nggak perlu susah-susah nyiram hyacinth kita. Yang tadi sudah berakar kita masukin aja gini ya teman-teman, tuh udah gitu aja. Dan jangan sampai dia terguling, artinya dia bisa steady di situ gitu ya, dia bisa menahan umbinya, medianya. Nah, ini yang sudah saya cold treatment kemarin. Ini update-nya. Kemarin sempet ada jamurnya nih ya teman-teman, tapi akarnya udah banyak. Ini harus kita lap. Harus kita lap ya. Terus kita ganti ya teman-teman. Tisunya harus diganti lagi karena dikhawatirkan masih ada spora-spora jamur yang ada di dalam tisu itu gitu ya. Menurut saya ini salah satu hal yang di luar kebiasaan sih. Biasanya kita kan kalau nanam itu udah nungguin dia tumbuh gitu ya. Kalau ini nanamnya dari bener-bener awal banget, nunggu dia berakar gitu ya. Terus bersih-bersihin umbinya. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu pengalaman tersendiri ya kalau nanam umbi bunga hyacinth. Kalau ada lapisan umbi yang rapuh, udah dikelopek aja ya teman-teman, daripada nanti lama-lama dia nular ke lapisan umbi yang lebih dalam. Usahakan umbinya bersih seperti ini. Tuh, akarnya udah banyak yang mulai tumbuh ya. Dan yang kemarin di tengah-tengah bawahnya itu kering, sekarang udah mulai basah dan mulai lunak, jadi bisa kita congkel-congkel, kita bersihin ya teman-teman. Ini masih satu, kemarin saya simpen 4 ya. Nah, kalau yang ini akarnya lebih gondrong lagi nih teman-teman. Seneng banget deh kalau ngelihat umbi ya, yang dia hanya umbi gitu, dia bisa berakar hanya dalam tisu basah. Ini amazingnya ya. Kita kalau nanam dengan cold treatment begini benar-benar bisa ngelihat akarnya tumbuh ya teman-teman. Berasa kayak nyimpen bayi gitu di dalam kulkas, terus ngecek setiap minggu, setiap 2 minggu gitu ya. Jadi rutinitas yang di luar kebiasaan kita dalam berkebun. Nah, beberapa saya masukin juga ke dalam media. Ada yang untuk menyimpan kelembaban air, ada yang untuk menyimpan airnya itu adalah rock wool. Dan ini pot yang tadi ya, seperti tadi potnya, kita tanam aja. Dan selain itu saya juga pakai ini vermiculite dan perlite. Dia itu kayak gabus, kayak styrofoam, tapi light, tapi keras gitu loh teman-teman. Ini sih fungsinya itu hampir sama dengan sekam bakar. Biasanya dipakai untuk orang-orang dari luar, biasanya karena mereka nggak punya padi ya, mereka nggak punya sekam, mereka pakai vermiculite dan perlite ini.
Kalau vermiculite-nya terlalu berongga, dipadetin sama perlite. Kebalik. Oke, sebelum kita masukin ke media, kita lap lagi ya teman-teman, dan kita pastikan agar umbinya bisa berdiri dengan tegak. Ini gelasnya sebenarnya gelas biasa aja sih teman-teman. Kadang ada juga yang pakai gelas yang khusus untuk hyacinth, yang force hyacinth in the water. Ada juga seperti ini gambarnya, saya ambil dari Google. Tapi intinya sih sebenarnya agar umbinya itu bisa tersangga dengan baik dan akarnya bisa menyentuh air tanpa membuat umbinya ikutan menyentuh air. Nah, gimana tuh? Jadi nanti airnya kita taruh disentuhkan di akar aja, hanya disentuhkan aja di akar. Jadi tidak sampai ke umbinya ya, karena rawan jamur nanti. Cantik sih buat temen-temen yang baru nyoba pertama kali, 2 kali, 3 kali, yang pengen lebih higienis tanpa pakai sekam bakar. Bisa juga beli perlite atau vermiculite dan menanam hyacinthnya di dalam kulkas dengan wadah, gelas, atau something gitu yang bisa dipakai untuk menahan si umbi biar tetap berdiri ya. So beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Oke, ini minggu ke 2. Oh, ini setelah 11 hari dibungkus tisu ya teman-teman. Ini saya cek di sini apakah yang sudah terjadi dalam akarnya. Oh, akarnya udah tumbuh nih teman-teman. Sudah tumbuh, kemudian permukaan yang kemarin berjamur itu sudah tidak ada jamur-jamurnya lagi. Cuman memang ada yang jadi lebih lembek ya, kulit terluarnya. Jadi ini saya ilangin aja daripada nanti menimbulkan jamur lagi. Dia udah keluar tunasnya juga, tunasnya segar dan tidak kering. Jangan lupa untuk ngecek kayak gini setiap minggu sekali ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, umbi ketiga ini kita lihat ya teman-teman, belum ada akarnya yang keluar dan dia masih coklat-coklat banget. Oh, tapi ternyata ada
yang tumbuh tuh ada anakan, ada calon-calon anakan yang tumbuh nih ya teman-teman tuh. Satu. Dan tunasnya juga tumbuh. Kalau tengahnya tuh masih keras, artinya di dalam tunas itu masih akan ada tumbuh daun-daun lagi. Daun hyacinth biasanya 4-5 gitu ya. Jadi kalau luarnya coklat it's okay. Nanti selama dia masih keras dia akan tumbuh daun yang baru. Oke teman-teman, habis itu setelah kita inspeksi ya untuk perawatan mingguan, kita masukkan lagi, kalau perlu diganti tisu ganti tisu, kalau perlu dilap jamurnya juga dilap jamurnya, kita tutup dan masih kita taruh di kulkas bagian bawah tempat nyimpen sayur ya. From up here, the world seems small. Setelah itu, setelah saya cold treatment, saya mulai memasukkan media, memasukkan umbi itu ke dalam media teman-teman. Ada yang waktu itu media air, ada juga yang media media perlit seperti ini. Oke teman-teman, ini update hyacinth yang sudah saya masukin ke dalam pot, dalam perlit dan vermiculite. Di sini sudah kelihatan dia berwarna hijau ya ujungnya. Kita juga bisa ngelihat itu akarnya sudah kelihatan juga. Nah, kita kasih airnya di bagian sini aja ya teman-teman. Bisa kelihatan ya akarnya udah mulai jalan. Akarnya putih, berarti dia seger ya teman-teman. Ini 2 minggu ya, 2 minggu setelah kita tanam di media. Kalau kita lihat di sini udah nggak ada jamur ya, cuman di sini ada coakan kayak jamur gitu, cuman dia nggak ada bercak-bercaknya, jadi nggak apa-apa. Dan warnanya ini hijau sama kuning. Ini ada perbedaan karena waktu kemarin sempat di awal saya kasih lampu LED, waktu itu masih bareng sama tulip dan daffodil. Kemudian setelah tulip dan daffodilnya pergi keluar dari kulkas, saya nggak pakein lampu LED lagi ya teman-teman, jadi dia warnanya lebih pucat. Dan ini dia hyacinth yang udah berbunga. Dia sudah mekar teman-teman. Tadi lihat ya, ada bakal bunga lagi yang belum mekar di bawah. Tinggi hyacinth ini kurang lebih sekitar 30-an cm sampai 40 cm. Dan dia cantik banget. Terutama karena dia sebenarnya bisa ditanam dalam air seperti ini ya teman-teman. Ini airnya air biasa aja. Kadang juga kalau tahun kemarin sih saya kasih 1 butir pupuk NPK biru mutiara. Bagus banget ya teman-teman warna putihnya. Ini kita dapat warna putih tahun ini.
beberapa hari saya foto, kurang lebih 1 atau 2 hari saya foto. Sebenarnya saya pengen langsung update waktu itu, tapi karena beberapa kendala jadi saya baru bisa update sekarang. Dan ini udah kelihatan sih kelopak-kelopaknya ya teman-teman. Ini kelopak-kelopaknya dia udah mulai coklat, karena memang suhunya bener-bener ruang, tidak saya taruh di ruang AC juga. Saya juga agak lupa karena beberapa kesibukan juga. Tapi yang jelas setiap saya ngelewatin ini hyacinth saya taruh di atas ini ya. Setelah saya lewat pasti saya ngerasa harum banget, dan ini saya seneng banget. Kali ini ini adalah hyacinth yang single petal sih ya. Dia ini kayaknya double petal deh temen-temen. Single petal, dan dia warnanya putih. Saya sih ngerasanya ini harusnya warnanya kuning ya. Ini bener-bener saya nggak kasih sinar matahari. Saya emang agak teledor tahun ini karena beberapa kesibukan gitu ya, itulah ya. Dan tapi saya tetap seneng sih karena di sini tahun ini hyacinth berbunga satu, dan saya dapat ini kejutannya satu lagi, ada bunga di sini. Dan ini salah satu hyacinth yang bentuknya lucu banget bagi saya. Dia bisa melengkung tapi dia bisa lurus juga gitu. Dan ini wangi loh teman-teman. Jadi dia besarnya itu segini telapak tangannya. Setelah beberapa bulan kemudian saya menemukan beberapa jamur di umbi hyacinth ini. Jadi saya lap pakai tisu basah. Kemudian saya menemukan bahwa yang saya tanam di perlit dan vermiculite itu tidak ada bakal bunganya. Jadi yang saya tanam di air itu nggak ada bakal bunganya. Terus saya ganti aja yang di vermiculite, saya ganti medianya di air. Kenapa waktu itu? Karena saya pengen ngasih tahu teman-teman aja sih kalau sebenarnya hyacinth itu bisa ditanam di dalam air kayak gitu. Dan akan lebih gampang bagi saya untuk presentasiin ini ke teman-teman, maksudnya untuk ngasih tahu kayak gimana sih sebenarnya bentuk dari atas sampai bawah umbi hyacinth ini kalau sudah berbunga gitu ya. Dan seperti inilah teman-teman, saya juga cek di bakal bunganya ini udah ada satu yang mekar, cuman saya lihat sepertinya bakal bunga yang kedua ini kering. Saya sedih banget sih sebenarnya, jadi nggak bisa ngelihat dia berbunga dua gitu ya. Tapi ini salah satu pelajaran buat saya, biar nanti next di tahun depan kalau misalnya mendapati yang seperti ini, kita harus benar-benar jaga kelembabannya. Beberapa waktu yang lalu saya baru realize bahwa umbi-umbi musim semi itu perlu kelembaban ya teman-teman. Selain kalau misalnya kita masukin di AC, di ruang AC atau di kulkas, itu kita tetap perlu kasih dia semacam, kalau di indoor garden itu biasanya kita kasih kayak nampan, dikasih batu, terus kita kasih air gitu ya. Jadi mereka itu tetap harus punya kelembaban teman-teman. Kalau kulkas itu biasanya kan dia menyerap kelembaban juga ya, jadi udaranya emang kering. Jadi kita harus tetap ngasih semacam kubangan air gitu, atau air yang selalu ada dan lumayan banyak gitu, sehingga tanaman-tanaman kita ini merasa di situ masih tetap lembab. Saya rasa itu juga yang terjadi di tulip yellow pomponette saya, yang walaupun dia udah mau mekar, terus dia udah keburu kering dulu gitu teman-teman. Itu karena humidity-nya atau kelembabannya kurang. Dalam pengamatan saya seperti itu, karena ternyata memang walaupun di negara 4 musim sana dia kena matahari, dia tetap bareng-bareng tempatnya itu bareng bunga-bunga yang lainnya gitu. Artinya kalau misalnya salah satu tanaman itu berada dalam satu rumpun, biasanya dia saling menjaga kelembaban masing-masing gitu. Jadi kalau misal kayak kita ngumpul gitu, kita saling menjaga kehangatan gitu ya. Tapi kalau bunga ini dia bisa menjaga kelembaban juga,
dan itu membuat mereka berbunga dengan lebih optimal. Ini salah satu pelajaran yang saya dapat dari penanaman umbi bunga musim semi di tahun ini, dan semoga next di bulan September atau Oktober kita bisa dapat umbi lagi dan kita bisa coba dengan lebih baik lagi, sehingga nanti bunga tulip dan bunga-bunga lainnya itu bisa lebih seger dan lebih crispy gitu ya. Oke teman-teman, that's all my update for hyacinth. Update saya tentang penanaman umbi bunga hyacinth atau bunga kemoceng di Indonesia. Di Kabupaten Bekasi. Di daerah yang panas di sini ternyata alhamdulillah hyacinth bisa tumbuh dan berbunga dengan cantik dan wanginya juga luar biasa, sangat wangi dan signature banget wanginya, khas hyacinth. Untuk teman-teman yang mungkin udah pernah update bunga hyacinth, bisa juga dong tulis pengalamannya, komentarnya di kolom komentar ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan untuk share atau like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, karena pasti akan ada kejutan-kejutan lain di Aisyah Garden. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah support dengan subscribe. Makasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.